Dikisahkan dahulu kala pada masa kejayaan kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi memiliki 4 orang anak. Anak pertama bernama Raden Banyak Catra. Anak kedua bernama Raden Banyak Ngampar. Anak ketiga bernama Raden Banyak Gabut. Sedangkan anak keempat, seorang putri bernama Retno Pamungkas yang lahir dari seorang istri selir. Karena kondisi Prabu Siliwangi yang sudah menginjak usia tua dan ingin mewariskan tahta kerajaan kepada putra pertama Raden Banyak Catra, tapi dengan syarat belum dinikahkan menjadi raja, Raden Banyak Catra harus menikah terlebih dahulu. Karena Raden Banyak Catra belum memiliki calon pendamping pilihannya, ia pun mengutarakan maksudnya kalau ia ingin menikah dengan wanita yang wajahnya mirip dengan ibundanya kepada Prabu Siliwangi. Raden Banyak Catra akhirnya pergi mengembara untuk mencari calon istrinya. Adapun tujuan dari pengembaranya menuju Gunung Tunggeban, karena di situ terdapat seorang resi yang sakti mandraguna. Raden Banyak Catra bermaksud berburu kepada resi dari Gunung Tunggeban yang bernama Resi Hajar Wirangrong. Setelah mendapat wejangan dari Resi Hajar Wirangrong, maka Raden Banyak Catra agar pergi melanjutkan pengembaranya ke Pasir Luhur. Sesampainya di Pasir Luhur, Raden Banyak Catra menuju ke Patihan Pasir Luhur untuk meminta kepada sang patih minta untuk mengabdikan dirinya di Kepatihan Pasir Luhur. Setelah diterima di Kepatihan Pasir Luhur, lalu Raden Banyak Catra mengubah namanya menjadi Kamandaka yang berasal dari daerah Kalipucang. Kalipucang adalah daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat di bagian selatan. Karena sang patih Pasir Luhur yang bernama Patih Reksanata tidak memiliki putra, maka kemudian hari Raden Kamandaka diangkat anak oleh sang patih Pasir Luhur. Pada masa itu, Kadipaten Pasir Luhur dipimpin oleh Adipati Prabu Kandahadaha. Pada suatu hari, Prabu Kandahadaha memerintahkan kepada sang patih untuk menyediakan beberapa orang untuk menangkap ikan. Para putri Prabu Kandahadaha ikut pula menyaksikan penangkapan ikan. Hanya putri bungsu Dewi Ciptoroso yang tidak ikut menyaksikan. Dewi Ciptoroso hanya memperhatikan dari kejauhan dan selalu memperhatikan seorang penangkap ikan yang bernama Kamandaka. Akhirnya Dewi Ciptoroso jatuh hati kepada Kamandaka dan suatu hari memintanya untuk datang ke Keputren Kadipaten Pasir Luhur. Karena seiring berjalannya waktu mereka sering bertemu, akhirnya Dewi Ciptoroso dan Kamandaka saling jatuh cinta. Hingga suatu malam mereka kepergok prajurit Kadipaten dan dilaporkan kepada Prabu Kandahadaha. Sang Prabu Kandahadaha kemudian menitahkan kepada sang patih untuk membunuh Kamandaka. Tapi karena sang patih tidak tega, akhirnya ia menyuruh Wiradusta untuk menyerang Kamandaka ketika sedang mandi di sungai. Kabar pun cepat menyebar tentang kematian Kamandaka yang membuat sedih Dewi Ciptoroso. Akankah Kamandaka bisa terbunuh? Nantikanlah kisah Raden Kamandaka dalam Babat Pasir Luhur di episode